hampir 2 juta masyarakat kita itu masih pergi berobat ke luar negeri. Dokter yang punya subspesialis masih sangat kurang. Itu tidak masalah. Menkesnya malu gitu kalau ketemu sama Menkes Myanmar aja kalah gitu. Turis, wisatawan, WNA yang berkunjung kembali menghentikan perilaku buruk. Hampir 2 juta masyarakat kita itu masih pergi berobat ke luar negeri apabila sakit. Memang problemnya kita masih punya problem di dalam negeri. Hampir 2 juta warga Indonesia saat ini masih berobat ke luar negeri. Potensi devisa sebesar 165 triliun rupiah pun hilang ke berbagai negara akibat kondisi tersebut. Keunggulan teknologi, kemampuan medik, dan keramahan layanan masih menjadi alasan pendorong. Jokowi menyebut Malaysia dan Singapura masih menjadi negara tujuan pengobatan terbanyak dari Indonesia, sementara negara-negara lain meliputi Jepang, Jerman, dan Amerika Serikat. Pada hari yang sama, melalui akun Twitternya, Presiden Jokowi pun menulis tentang jumlah WNI yang memutuskan berobat ke luar negeri. Beragam komentar pun muncul, dimulai dari lengkapnya fasilitas kesehatan hingga biaya pengobatan yang lebih murah menjadi alasan mereka lebih memilih berobat ke luar negeri. Presiden juga mengimbau Menteri Kesehatan untuk bisa menambah jumlah dokter spesialis dan subspesialis yang masih kurang di Indonesia, serta meningkatkan ketersediaan fasilitas kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Dokter spesialisnya masih kurang, atau dokter yang punya subspesialis masih sangat kurang. Saya sudah bisikin tadi Pak Menkes, ini harus diurus. Alkes dan ruang fisik sudah banyak yang bagus, tapi juga masih banyak yang belum bagus. Itu yang harus diperbaiki. Sehingga pelayanan rumah sakit kepada masyarakat menjadi semakin baik. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun mengaku malu saat mendengar ada pasien dari Indonesia lebih memilih berobat ke Malaysia. Menteri Kesehatan lantas menargetkan Kemenkes mampu memproduksi atau mendatangkan alat diagnostik kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien. Alatnya tuh apa? Misalnya ELISA atau GCMS atau alat apa, ya itu kita beliin aja. Jadi nggak usah dibawa, aku sih, mohon maaf, agak gengsi juga kita dibawa ke Malaysia tuh gengsi. Jadi Menteri Kesehatan kayaknya kita gagal juga. Menteri Kesehatan Indonesia nggak bisa ngurus orang Indonesia, mesti pergi ke Malaysia, kayak kita malu gitu kan. Atau kayak kemarin, bone marrow transplant, Indonesia 5, Malaysia udah berapa ratus, Vietnam berapa puluh, Myanmar aja 8, kita malu gitu. Dilansir dari Kompas.com, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Hasbullah Tabrani menjelaskan bahwa pemerintah tak bisa menyalahkan rakyat yang ingin berobat ke luar negeri. Di Indonesia, pasien belum dianggap sebagai mitra pengobatan, melainkan masih sebatas objek. Meski sejumlah rumah sakit pemerintah dan swasta gencar mengembangkan layanan kelas VIP dan super VIP, menurutnya persepsi pasien Indonesia atas buruknya layanan rumah sakit tidak berubah. Modernisasi hanya terjadi pada penyediaan ruang dan peralatan medik, namun profesionalitas, kemampuan tenaga medik, dan pendukungnya belum tertata dengan baik. Ikatan Dokter Indonesia menyebut kurangnya jumlah dokter spesialis di tanah air akhirnya berdampak pada persebaran dokter spesialis yang tidak merata di wilayah Indonesia. Jadi satu kekurangan dan juga jumlah yang terdistribusi tidak merata. Ya, dua hal ini saya kira menjadi satu hal yang saya kira perlu untuk diupayakan dengan seluruh stakeholder kesehatan ini saling bersinergi. Kami Ikatan Dokter Indonesia bersama IP, bersama stakeholder kesehatan, bersama pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan, saya kira kita harus semua berkolaborasi dalam hal untuk kemudian berkaitan dengan sistem kesehatan nasional ini. Selain itu, data dari Kemenkes menunjukkan bahwa penyebab kurangnya dokter spesialis di Indonesia adalah akses pendidikan dan adanya beban birokrasi yang harus dilewati para calon dokter. Dimulai dari terbatasnya jumlah institusi pendidikan kedokteran,
biaya pendidikan yang mahal, hingga birokrasi izin praktek yang rumit karena melibatkan lebih dari 7 stakeholder. Inilah yang membuat Indonesia kekurangan dokter spesialis. Lebih lanjut dijelaskan dalam RUU Kesehatan bahwa dalam upaya pencapaian reformasi kesehatan, salah satu solusinya adalah dengan mempermudah izin praktek dokter diaspora dan mengurangi beban birokrasi penertiban surat izin praktek. Caranya dengan mengembalikan kewenangan penerbitan surat izin praktek pada negara, bukan lagi oleh organisasi. Menurut data Kementerian Kesehatan yang dihimpun Badan Pusat Statistik, jumlah dokter di Indonesia telah mencapai 176.110 orang pada tahun 2022. Angka ini merupakan gabungan dari dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Jumlah ini meningkat 3% dibanding tahun 2021 dan menjadi peningkatan tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Meski begitu, rasio ideal 1 dokter untuk 1.000 penduduk belum tercapai. Menurut data World Health Organization yang dihimpun oleh Indeks Mundi pada 2019, karena rasio jumlah dokter di Indonesia hanya 0,47 dokter per 1.000 penduduk, setengah dari rasio ideal pun belum tercapai. Mendapatkan akses layanan kesehatan adalah hak semua warga negara. Berobat di dalam negeri atau keluar negeri adalah pilihan merdeka setiap orang untuk mendapatkan layanan kesehatan yang mereka butuhkan. Masyarakat harus membiasakan diri hidup sehat dan menjaga kesehatan. Namun fakta tersebut tidak menghilangkan kewajiban pemerintah untuk menyediakan fasilitas layanan kesehatan yang baik bagi rakyat di seluruh pelosok negeri. Pemerintah harus mampu memberikan kenyamanan layanan ini bagi seluruh warga negara Indonesia dimanapun, siapapun.